Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi pada kesempatan ini kita dapat bersekutu bersama-sama. Ada yang di rumah masing-masing ataupun dimanapun kamu berada. Saya percaya kita dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama meskipun dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada pagi ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan tentang iman yang teguh. Tema firman Tuhan ini sangat menguatkan atau memperingatkan kepada saya secara pribadi supaya saya semakin memiliki iman yang teguh. Ini berarti iman saya kepada Tuhan tidak akan tergugat oleh apapun. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Ini dari kitab Perjanjian Lama. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang sangat menguatkan saya secara pribadi, bukan hanya dalam fase COVID-19, tetapi sebelum pun berlaku, ayat firman Tuhan ini menjadi suatu yang mendorong saya secara pribadi, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendorong semua jemaat Tuhan, supaya kita juga dikuatkan, dan kita dapat mengevaluasi bagaimana keadaan iman kita dalam menghadapi situasi sukar. Saya baca demikian firman Tuhan di Habakuk 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Di dalam pembacaan ini merupakan suatu doa daripada Nabi Habakuk. Kalau kita baca keseluruhan dalam pasal yang ketiga, banyak yang Nabi Habakuk luahkan di hadapan Tuhan. Namun apa yang sangat menarik sekali, dari setiap luahan dalam doa Habakuk ini, kita menemukan keteguhan iman daripada Nabi Habakuk, di mana dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan sebagainya yang dia sampaikan di sana. Namun semua keadaan itu, semua situasi itu tidak dapat mengganggu-gugat imannya di hadapan Tuhan. Kenapa iman Habakuk begitu kuat? Meskipun menghadapi situasi sukar seperti yang dia katakan atau dia luahkan di ayat yang ke-17. Ini disebabkan dasar iman daripada Nabi Habakuk adalah berdasarkan kepada dasar yang kuat. Dan ini yang saya ingin kongsikan kepada kita pada pagi ini. Kita akan belajar tentang apakah dasar iman yang teguh itu. Mari kita perhatikan yang pertama di ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan di sini berkata, sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang pertama yang menjadi dasar kepada iman yang dipraktikkan, yang dipegang oleh Nabi Habakuk adalah Tuhan adalah penyelamatnya. Saya sangat tertarik dengan apa yang dia katakan di ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-17 dia mulai dengan ini, sekalipun ataupun meskipun, atau kita boleh terjemahkan dengan walaupun, dan semua yang dia nyatakan, semuanya tidak berhasil.
Namun dia katakan, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Dia tetap bersemangat dalam Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Imannya tidak tergugat, bahkan dia katakan dia beria-ria, dia bersukacita di dalam Allah yang menyelamatkan aku, kata Habakuk. Ini berbicara tentang dia meletakkan dasar imannya kepada Tuhan dalam penyelamatannya. Tuhan adalah penyelamat kepada Nabi Habakuk. Dan kalau kita meneladani hal ini, kita akan berkata bahwa dasar iman kita adalah karena Yesus adalah penyelamat kita. Kalau Tuhan adalah penyelamat, maka keselamatan kita itu sebenarnya adalah lebih utama berbanding dengan semua keperluan kita, ataupun bagaimana supaya keperluan kita secara jasmani atau secara sementara yang ada dalam dunia ini dapat dipenuhi. Berbanding dengan semua keinginan-keinginan kita dapat dipenuhi atau tidak, keselamatan kita itu jauh lebih penting, yang merujuk kepada pengampunan dosa dan hidup kekal di dalam Kristus. Inilah yang Habakuk lihat kepada Tuhannya, kepada Allahnya, yang mana dia akui Allah yang menyelamatkan dia. Karena meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, itu tidak mempengaruhi imannya, keteguhan imannya. Karena dia melihat Allah adalah penyelamatnya, Tuhan adalah penyelamatnya. Bukan semua yang diusahakan. Dan kalau dalam konteks sekarang, kita boleh berkata, meskipun keadaan ekonomi, keadaan keuangan yang sukar, aku tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan di sini berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada Kristus. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Dan inilah yang menjadi dasar kepada iman kita, yaitu keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus, dan kita letakkan iman kita kepada Kristus, karena di dalam Yesus ada keselamatan. Dan kita memandang keselamatan itu, yaitu pengampunan dosa kita dan kehidupan kekal bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya di sorga, itu jauh lebih baik, itu jauh lebih mulia, itu jauh lebih penting berbanding dengan hal-hal yang sementara. Kalau seandainya kamu sudah mungkin membina rumah walid, kemudian ayat firman Tuhan ini berkata, sekalipun rumah walid saya tidak ada burung walid yang masuk di sana dan bersarang. Atau yang sedang mengusahakan, sudah menanam pohon gaharu. Ada yang sudah mungkin 6 tahun, ada yang sudah 10 tahun. Bermacam-macam kaidah atau obat telah dimasukkan dalam pohon ini, namun tidak menghasilkan. Dan firman Tuhan berkata, kalau ini diubah suai, pohon gaharu tidak menghasilkan minyak. Pohon gaharu tidak menghasilkan bahan berharga di dalamnya. Atau yang mungkin sedang berjinak-jinak untuk menternak kelulut, lebah madu. Sudah ada lebah, sudah diternak, dan mungkin sudah beberapa bulan, ada yang sudah setahun, tapi tidak menghasilkan madu. Dan firman Tuhan berkatakan, kelulut tidak menghasilkan madu. Dan apa saja yang mungkin saudara sedang usahakan.
dan tidak berhasil atau menuju atau berhadapan dengan kegagalan, adakah itu akan mempengaruhi imanmu di hadapan Tuhan? Mari kita ambil sikap ataupun teladan dari Habakuk ini, di mana dia berkata, sekalipun, dan dia catatkan semua apa yang diusahakan oleh manusia sebagai pemenuhan dari keperluan hidupnya sehari-hari atau sementara hidup dalam dunia, meskipun itu menghadapi cabaran, itu tidak berhasil, nampak suatu kegagalan, tapi itu tidak mempengaruhi imannya di hadapan Tuhan, karena dia melihat bahwa Allahnya adalah penyelamatnya. Dan keselamatannya di dalam Tuhan itu jauh lebih tinggi nilainya berbanding dengan perkara-perkara sementara yang diperlukan dalam dunia ini. Keselamatan di dalam Kristus jauh lebih bermakna dari pemenuhan keperluan daging yang bersifat sementara. Yang kedua, ini sangat menarik juga untuk kita pelajari tentang dasar iman yang Habakuk nyatakan di dalam doanya ini. Di ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, Allah Tuhanku, itulah kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Firman Tuhan ini menyatakan tentang dasar iman yang Habakuk pegang, yang Habakuk lakukan, yang Habakuk praktikan adalah dia meletakkan Tuhan sendiri yang menjadi kekuatannya. Kalau yang pertama tadi, Tuhan adalah penyelamatnya. Dalam konteks kita sekarang, Yesuslah penyelamat kita. Dan kita letakkan iman kita kepada Kristus sebagai penyelamat kita. Dan yang kedua ini adalah Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan. Di mana Allah sendirilah yang menjadi sumber kekuatan kita. Atau dengan kata lain, Tuhan sendirilah, Tuhan itu sendirilah kekuatan kita. Kekuatan orang yang teguh imannya adalah kekuatan yang berdasarkan pada pribadi Tuhan sendiri. Bukan pada keadaan yang selalu berubah. Kalau seandainya iman kita didasari pada perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, maka iman yang seperti itu akan mudah berubah. Pada saat dia merasa Tuhan melakukan mujizat kepadanya, atau Tuhan memberkatinya, maka imannya menjadi kuat. Tapi pada saat dia merasakan seolah-olah Tuhan tidak menolongnya, tidak ada mujizat, dan dia tidak mengalami diberkati, maka itu mempengaruhi dia untuk mulai mempersoalkan Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau biarkan saya? Dan itu menunjukkan keadaan iman yang mulai lemah. Iman yang tidak teguh. Tetapi apa yang Nabi Habakuk berikan kesaksian ini, Allah Tuhanku itu kekuatanku, berbicara tentang kekuatannya adalah pada Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Bukan mujizat, bukan pada berkat, tetapi pada pribadi Tuhan sendiri. Saya tertarik dengan apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma, yang kita boleh baca di Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-13, tentang kekuatan kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, karena firman Tuhan menegaskan bahwa Allah adalah sumber. Dialah sumber pengharapan, dialah sumber yang dapat memenuhi kita dengan sukacita,
Bahkan dia adalah sumber sukacita, dia adalah sumber damai sejahtera, tetapi dikatakan di sini, dalam iman kamu. Jadi apabila kita meletakkan iman kita kepada Tuhan, dia adalah kekuatan kita, dia adalah sumber kita, maka kita akan mengalami hal ini. Dan firman Tuhan katakan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow, orang yang meletakkan, mendasarkan imannya pada Tuhan sendiri, yang menjadi kekuatannya, bukan kepada berkat, bukan kepada mujizat, bukan kepada hal-hal yang sementara, tetapi di dalam Tuhan sendiri, pasti dia akan teguh di dalam imannya. Sebab kalau tidak, bila kita berhadapan dengan situasi seperti yang Nabi Habakuk katakan dalam ayat yang ke-17, pohon ara tidak berbunga dan sebagainya. Rumah walid tidak ada burung walid yang mau tinggal. Tidak ada burung walid yang mau bersarang. Sudah berubah-ubah desain rumah itu, diubah, bunyi pun sudah bertukar-tukar, tidak ada burung walid di dalamnya. Pohon gaharu juga tidak berisi. Kemudian apa saja bisnis mungkin mulai mengalami kemerosotan, kemunduran. Yang sedang bekerja mungkin gaji tidak naik-naik, tetapi tanggung jawab semakin berat. Atau yang junior lebih cepat naik pangkat berbanding dengan kamu yang senior. Kalau seandainya situasi itu yang menjadi kekuatan kita, maka pada saat kita berhadapan dengan situasi yang terombang-ambing, situasi sukar, maka iman kita turut menjadi lemah. Allah sendirilah kekuatan kita. Bukan mujizat atau berkatnya. Jangan sekali-kali letakkan iman kita berdasarkan pada mujizat Tuhan, berdasarkan kepada berkatnya, tetapi bukan pada pribadinya yang merupakan sumber segala sesuatu. Kalau Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, maka iman kita akan teguh dalam apapun keadaan. Saya sangat dikuatkan, meskipun sudah beberapa bulan kita tidak dapat mengadakan ibadah di gereja, namun iman kita kepada Kristus tidak menjadi lemah, hanya karena kita tidak dapat berbakti di gereja. Bahkan doa saya ini yang merupakan doa saya. Melalui situasi yang kita alami sekarang ini, di mana kita belum lagi mengadakan ibadah di gereja, ini akan memurnikan sejauh mana keteguhan iman kita. Kalau semasa kita tidak dapat berkumpul di gereja, beribadah bersama-sama, dan kita tidak terlibat melayani di gereja, namun kita tetap melayani Tuhan di dalam keluarga sendiri, melayani teman-teman, sampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Dan kita tetap melayani Tuhan melalui pemberian kita, baik persepuluhan atau persembahan khusus. Dan kita tetap membangun mezbah doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Maka saya percaya kita sedang berjalan di dalam iman yang teguh, seperti mana yang dipraktikkan atau yang dialami oleh Habakuk. Sekalipun semua hal tidak berhasil, namun dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah penyelamatnya. Dia tetap teguh, karena Tuhan sendirilah kekuatannya, bukan situasi, bukan keadaan yang menentukan dia kuat, tapi karena Tuhan sendiri yang menjadi kekuatannya. Demikian juga dengan kita, yang merupakan
harapan dan doa saya kepada semua jemaat Tuhan, ataupun dimanapun kamu berada yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Doa saya adalah kita tetap teguh di dalam iman, dalam apapun keadaan. Saya ingin membaca kembali firman Tuhan ini untuk mengakhiri apa yang saya mau kongsikan kepada kita pada minggu ini. Habakuk 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beriah-riah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah dasar iman yang teguh. Dasar iman yang teguh ini sangat penting. Dan bila kita mengerti ataupun mendengar kesaksian daripada Nabi Habakuk sendiri tentang imannya, ini merupakan suatu evaluasi tentang diri kita sendiri pada hari ini. Bagaimana keadaan iman kita? Mari kita bersama-sama dasari iman kita dengan dasar yang benar, dasar yang kuat, dasar yang teguh, yaitu Yesuslah penyelamatku secara pribadi. Yesuslah penyelamat kita secara pribadi. Dan Yesuslah kekuatan kita. Karena apabila kita letakkan iman kita berdasarkan kepada ini, maka iman kita adalah iman yang teguh. Kalau pada pagi ini sudah merasa bahwa imanmu mulai menjadi lemah, mari sekali lagi bangun dirimu di dalam Tuhan. Kembali kepada apa dasar imanmu. Jangan letakkan dasar imanmu kepada keadaan. Pada waktu keluargamu engkau rasa bahagia bersama dengan istri, suami, anak-anak, maka iman kamu kuat. Pada saat ada masalah, ada krisis di antara suami dan istri, atau krisis di antara ibu bapak dan anak-anak, dan saudara mulai menjadi lemah, itu berarti imanmu engkau letakkan pada situasi, bukan kepada pribadi Tuhan yang adalah penyelamat dan sumber kekuatan bagimu. Kalau seandainya kekuatanmu adalah berdasarkan kepada keuanganmu, kesehatanmu, kecukupanmu, pangkat yang kau ada, jawatan yang kau ada. Pada saat semuanya berubah dalam situasi atau dalam keadaan yang kau tidak suka, keadaan yang sulit, keadaan sukar, maka imanmu menjadi lemah. Itu berarti engkau meletakkan iman pada dasar yang tidak kuat. Mari letakkan dasar iman kita berdasarkan Yesuslah penyelamat kita dan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita semua tutup mata. Sementara kita menutup mata kita, ambil kesempatan ini untuk evaluasi dirimu secara pribadi. Kalau engkau merasa bahwa imanmu mulai menjadi lemah, imanmu kepada Tuhan mulai menjadi mundur, kau mulai banyak mempersoalkan, Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa engkau izinkan ini terjadi kepada saya? Mari datang kepada Tuhan dan kembali kepada dasar iman yang teguh. Kau harus dasarkan imanmu pada Kristus yang adalah penyelamatmu. Dan engkau melihat bahwa keselamatanmu di dalam Kristus, yaitu pengampunan dosa dan hidup kekal di sorga karena imanmu secara pribadi kepada Yesus. Itu jauh lebih penting berbanding dengan hal-hal yang sementara yang ada dalam dunia ini.
Hal-hal sementara seperti pekerjaan, seperti keuangan, kesehatan, kecukupan. Semua itu adalah hal yang sementara. Dan tidak ada satu pun yang kita akan bawa ketika kita mati. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Tidak ada satu pun yang ada dalam dunia ini yang kita akan bawa bersama. Tetapi pengampunan dan kehidupan kekal, yaitu keselamatan kita, itu sangat bernilai berbanding dengan hal-hal yang sementara. Itu sebabnya letakkan imanmu berdasarkan ini, supaya kau tidak menjadi lemah. Letakkan imanmu kepada pribadi Tuhan, di mana Tuhanlah kekuatanmu. Bukan kekuatanmu itu dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh berkat, dipengaruhi oleh mujizat. Tapi imanmu berdasarkan kepada pribadi Tuhan sendiri. Di mana dialah kekuatanmu. Bukan semua yang lain. Tetapi Tuhan sendiri. Mari angkat kedua tangan kita. Dan saya mau berdoa untuk kita semua pada pagi ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Melalui firman Tuhan ini, suatu kesaksian dari seorang nabi, seorang hamba-Mu, Habakuk, tentang bagaimana imannya di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami mengalami hal yang sama. Sekalipun kami tidak dapat beribadah di gereja, sekalipun keadaan ekonomi kami mulai merosot, sekalipun kami mengalami keadaan kesehatan yang merosot, ada yang sedang dalam keadaan sakit, meskipun sedang berusaha untuk mendapatkan rawatan, ada yang sudah berdoa dan beriman sungguh-sungguh mujizat-Mu terjadi, tapi seolah-olah sesuatu tidak terjadi. Biarlah iman kami Tuhan tetap kuat. Iman kami tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kami. Atau keadaan yang sedang menimpa diri kami sendiri. Tapi kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, semua yang mendengar pesan firman-Mu ini, semakin dikuatkan dalam Engkau. Dan kami meletakkan dasar iman kami pada dasar yang benar, dasar yang teguh. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut berkat dari firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat firman Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita memberikan persembahan kita, baik dalam bentuk persepuluhan atau persembahan khusus, mari kita persiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Mungkin ada yang sudah memberi sebelum ibadah ini, terus transfer secara online. Biarlah itu semua diberkati dan itu lahir dari iman dan kasih kita kepada Tuhan. Biarlah melalui praktik iman dan ketaatan kita ini kepada Tuhan, kita akan mengambil langkah di mana kita menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memberi persembahan kita kepada Tuhan pada pagi ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkaulah sumber segala berkat. Engkaulah sumber segala hikmat. Bahkan Engkaulah sumber semua apa yang kami miliki pada hari ini. Tuhan, saya berdoa supaya setiap jemaat Tuhan, berkati mereka Tuhan. Bukan hanya berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani. Pada saat kami diberkati, kami tetap kuat, kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Pada saat kami mengalami seolah-olah hidup kami tidak diberkati, kami selalu melihat bahwa hidup kami sudah diberkati dengan berkat yang jauh lebih besar daripada berkat jasmani, yaitu berkat rohani yang kami telah terima daripada-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang dengan taat, setia, jujur, ikhlas, dengan kasih, dengan iman, memberi melalui persembahan keuangan mereka pada hari ini.
baik melalui persepuluhan ataupun melalui persembahan khusus. Terima kasih Bapa, kami memberikan persembahan kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberi. Saudara boleh kumpulkan terlebih dahulu persembahan kamu kalau kamu mau kumpulkan secara tunai. Kemudian lepas itu kamu boleh kira sendiri. Kemudian kamu bank in ataupun kamu transfer secara online di dalam account gereja kita seperti yang dipaparkan di screen yang ada yang kamu boleh lihat. Sementara saudara memberi ataupun nanti kamu akan transferkan, saya ingin sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bagi yang mengikuti kelas pemuridan SMY secara online yang kita adakan kali pertama, ataupun ini ada SMY angkatan yang ke-13 baik kita di SIB Serdang, pada jam 2 petang ini, kelas pemuridan ini akan disambung semula untuk pelajaran yang kedua. Dan topik pelajaran yang akan disampaikan adalah jaminan keselamatan. Seandainya ada jemaat yang ingin mengikuti kelas ini dan telah tertinggal pelajaran yang pertama pada minggu yang lepas, yaitu pelajaran keselamatan, kami masih beri peluang untuk kamu mengikutinya. Boleh berhubung dengan pihak tim SMY, seperti info yang tertera di dalam screen yang dipaparkan. Kamu boleh terus berhubung selepas ini, karena jam 2 kelas akan bermula, supaya kamu dapat mengikutinya. Dan kami harap saudara akan semakin diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Bagi tim, akan diberitahukan kepada kamu sebelum kelas akan ada persiapan ataupun ada pesanan daripada ketua kelas untuk persiapan bagi kelas yang pelajaran yang kedua nanti. Jadi ambil maklum tentang perkara ini dan sila selalu update di grup yang melibatkan semua tim daripada EJK dan juga facilitator untuk kelas pemuridan SMY angkatan yang ke-12 ini. Yang kedua yang saya mau kongsikan kepada kita atau saya mau sampaikan, ini adalah pengumuman kali kedua berkaitan tentang perkawinan di antara Saudara Irwin dan Saudari Joy, yang mana mereka akan melangsungkan pernikahan mereka pada 1 Agustus jam 10.30 bertempat di Hotel Perkasa Kundasang Ranau di Sabah. Dan ini pemilihan tempat ini adalah berdasarkan kepada persetujuan keluarga kedua belah pihak dan juga telah dipersetujui oleh pihak kepimpinan di SIB Kiau Taburi. Ya. Dan saya sendiri bersama dengan Reben Jasmi bukan hanya akan menghadiri tetapi saya akan menjalankan upacara pemberkatan pernikahan mereka nanti. Jadi di dalam pengumuman ini memberi makluman kepada jemaat tentang pernikahan mereka, dan kalau ada apa-apa yang berkaitan tentang pernikahan mereka ini yang perlu disampaikan kepada pihak kepimpinan, sila berhubung secara langsung kepada saya. Ya, ini adalah pengumuman kali yang kedua, dan pada minggu depan itu adalah pengumuman terakhir sebelum mereka akan menjalankan upacara pemberkatan pernikahan mereka pada 1 Agustus. Waktu yang sama kita ambil kesempatan juga untuk mendoakan mereka supaya mereka dapat membangun keluarga ilahi, keluarga yang akan memuliakan nama Tuhan. Baik, itu sejak pengumuman yang saya mau sampaikan untuk minggu ini. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi dengan doa. Mari kita semua angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, biarlah berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Dimanapun kita berada, ingatlah bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita di mana dan bila saja. Dimanapun Tuhan letakkan kita,
Jadilah saksi Kristus. Karena kita adalah terang dan garam bagi dunia ini. Kita adalah saksi Kristus di mana Tuhan letakkan kita. Sehingga nama Yesus dimuliakan dan kita dapat menyampaikan kabar baik bahwa hanya dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui ibadah kami pada pagi ini. Kami sambut semua berkat-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat dari Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.